Kalau aku sendiri usaha itu mungkin dari tahun 2017 awal itu sudah berpikir untuk buka usaha di bidang tata rambut. Tata rambut kan banyak jenisnya nih, kebetulan memang aku minat di barber. Nah setelah itu mungkin terrealisasi itu di tahun 2023 di bulan Februari itu kita baru mulai merintis benar-benar pure usaha aku sendiri. Nah itu kalau ditanya alasan kenapa harus barber, memang mungkin karena senang dengan melihat orang rapih. Karena kenapa? Karena saya sendiri pun nggak bisa rapih. Jadi mungkin saya mewakilkan diri saya sendiri untuk mengimplementasikan itu ke klien. Nah secara untuk kepuasan pribadi itu pun sebenarnya sih belum, tapi minimal satu cita-cita itu sudah terrealisasi dengan buka usaha milik sendiri yang kita ngatur waktu sendiri, terus semua juga kita yang ngatur sendiri tanpa kita ada tekanan harus begini. Akhirnya saya dan tim saya juga berkomitmen ya gimana caranya untuk memajukan usaha barber ini menjadi lebih profesional. Istri saya juga di rumah itu kita bikin studio rambut yang jelas, tapi di situ memang khusus untuk perempuan, dari coloring, terus smoothing, hair cutting, eyelash, nail art gitu. Dan memang kita main di dunianya ini, dunia rambut, dan memang senang di dunia rambut. Jadi kemungkinan nanti kita juga akan bikin produk itu sendiri, kayak untuk styling. Kalau untuk omset itu sendiri, kalau dilihat dari awal sampai dari Februari awal sampai dengan bulan Mei ini, itu setiap bulannya pasti ada kenaikan. Kenapa? Karena tadi kita berkomitmen dari waktu dan kualitas, yang pasti kenyamanan. Nah, kalau untuk ritmenya sendiri, kita di sini harga potong itu 35.000. 35.000 itu sudah berikut potong, cuci, dan styling. Itu sudah semua include. Nah, kalau secara rata-rata sekarang ini kita udah 10 kepala per hari. Itu yang kemungkinan nanti bisa lebih banyak lagi. Kalau dibilang kesulitan banyak sekali. Tapi berhubung memang saya cinta dengan pekerjaan ini dan usaha ini, jadi sekalipun dikasih sepi, saya tetap senang, saya tetap mencari solusi, strateginya bagaimana tetap dipikirkan, tapi nggak terlalu berlarut-larut dalam kesepian. Kalau untuk menjadi besar itu harus, tapi kalau untuk barometer itu sendiri sih nggak ada. Saya harus seperti siapa, mungkin terbesit belum ada sampai sekarang. Tapi memang karena awalnya saya cinta, jadi saya jalanin aja. Nah sekarang kan media sosial itu menjamur ya, baik tren apa yang di luar, baik Eropa ataupun di Asia ataupun di Indonesia itu sendiri, itu kita bisa cari di media sosial ataupun di komunitas barber itu sendiri. Gitu. Sekarang dunia digital, saya rasa semua bisa menggapai itu tanpa ada kesulitan informasi. Yang penting kita selalu update, baik di Instagram kita sendiri ataupun kita googling ya punya orang lain seperti itu. Nah mungkin balik lagi untuk teman-teman yang mungkin pengen usaha barber atau usaha apapun itu namanya, yang penting pertama mental kita harus kuat, dan yang paling penting dari mental itu sesuatu yang kita cintai. Jadi jangan sampai kita buka usaha kita sendiri nggak cinta dan nggak suka. Nah itu akhirnya kita menjadi lebih bosan dan jenuh gitu. Dan yang penting lagi, pertama mental, yang kedua kita konsistensi,
Yang ketiga, kita harus update informasi. Kita jangan gaptek lah kalau sekarang itu. Kita harus tetap berkembang, berinovasi. Nah, kalau untuk barbershop yang saya jalanin ini dari semua kalangan, baik itu mungkin bayi yang usianya lebih dari 40 hari mungkin, karena kenapa saya pernah potong juga usia 40 hari untuk dibotakin rambutnya, bahkan sampai yang muda dan yang tua pun bisa masuk, tapi khusus cowok aja. Kalian yang ingin ke sini bisa cek di bawah ini. Kita juga ada Instagram dan kita letaknya ini di Jalan Kayu Manis Barat nomor 38 RT 1 RW 3 di Kayu Manis Barat, Kecamatan Matraman, Kelurahan Kayu Manis, Jakarta Timur. Lebih jelasnya di sini nanti ya. Tren rambut 2023 sih kebanyakan kalau yang emang anak muda biasanya dia potong sukanya French crop. Kalau sekarang orang tua sih nggak kebanyakan model, biasanya cuma bilang rapiin aja mas gitu. Dia biasanya datang, saya tanya mau dicukur gimana pak gitu. Ya rapiin aja mas. Dia juga nggak ngerti nama-nama model rambut gitu. Kalau anak muda yaitu French crop, tublok. Cuma kebanyakan kalau anak SMP sama dari SMP ke SMA itu dia kebanyakan potong 2 jari. Atau nama lainnya potong Mandarin. Nah itu Mandarin. French crop itu kan potongan yang dari Eropa sih sebetulnya, cuman udah masuk ke Indonesia sekarang. Jadi bagian samping itu dibuat fade atau gradasi bahasa Indonesia. Di bagian atas tuh pendek dan dibuat poni sini. Dibuat poni, tapi nggak yang kayak Dora gitu, nggak ya. Poni bertekstur dia biasanya. Dan untuk stylingnya dia pakai hair powder atau hair clay supaya bertujuannya adalah bertekstur. Kebanyakan yang datang cukur French crop itu kisaran umurnya ya dewasa lah biasanya. Dari SMA sampai dengan umur 35 tahun itu masih cocok untuk French crop. Tapi untuk umur 35 tahun ke atas biasanya udah jarang yang minta, karena dia udah nggak aneh-aneh lagi katanya model rambut, kayak cukurnya rapiin aja lah gitu dia bilang. Alat khusus sebetulnya yang kita butuhkan itu ada 3 untuk basicnya ya. Untuk gradasi fade itu kita butuh 3 alat. Yang pertama itu ada clipper. Ini clipper ini kan emang yang alat yang paling pertama harus ada ketika kita bikin fade ya. Kemudian yang kedua itu trimmer. Trimmer ini satu tingkat di atas shaver ya. Shaver kalau shaver kan halus banget. Nah yang ketiga ini shaver. Shaver itu untuk nyampe halus banget sampai ke kulit gitu. Nah, tingkatannya dari clipper, kemudian trimmer, baru dihaluskan lagi menggunakan shaver. Untuk membuat fade yang sempurna itu kita membutuhkan waktu sekitar 45 menit atau bisa sampai 1 jam untuk dibuat fade. Tapi kalau cukuran biasanya saya menghabiskan waktu itu hanya setengah jam cukup. Kalau di hari weekend mungkin bisa 2 atau 3 orang yang cukur French crop. Yang lainnya cukuran biasa itu tadi rapiin aja. Tapi kalau hari-hari biasa jarang sih, mungkin ada 1 atau 2 orang gitu yang datang cukur French crop. Cukuran French crop itu cocok untuk bentuk kepala yang lonjong. Karena jika orang yang bentuk kepalanya bulat kemudian dicukur French crop, dia akan terlihat lebih lucu dia. Di sini kayak berponi terus terlihat seperti Dora gitu istilahnya kalau kita. Kemudian bentuk kepala yang bentuknya oval itu cocok juga. Kemudian rambut, untuk French crop rambut yang ikal itu lebih bagus. Kenapa? Karena kalau rambut tipis itu susah untuk diatur berteksturnya gitu, kelihatan tipis kan, jadi gradasinya kurang bagus gitu. Untuk muka bulat sebaiknya potong rambut itu jangan dibuat poni. Bisa disisir spike di arah ke atas gitu atau disisir ke belakang rapi. Kalau dibuat berponi akan terlihat lebih bulat wajahnya. Ketika dibuat spike atau fringe bahasa Inggrisnya, itu akan membuat
dimensi kita terlihat lebih lonjong mukanya. Karena bentuk wajahnya sudah lonjong, maka kita sesuaikan dengan bentuk rambut yang stylingnya turun, tidak spike. Kalau dibuat spike akan terlihat lebih panjang lagi, makanya kita buat turun gitu. Bisa dengan model French crop atau juga tublok, kemudian koma hair cocok, terus curtain. Cuma emang kebanyakan orang yang datang cukur itu nggak banyak tahu model-model rambut gitu. Kayak ya sebetulnya saya sebagai tukang cukur emang yang harus mengedukasi gitu. Jadi model-model rambut itu ada seperti ini, tingkat ketipisannya ada yang mungkin 1 mm, ada yang 1,5 mm gitu. Jadi emang bukan salah si customer kalau misal dia mintanya apa ya pasti bingung, ditanya mau cukur gimana, ya dia paling cuma tanya rapihin aja gitu kan. Jadi kita sih sebagai tukang cukur yang emang welcome gitu, membuka topik obrolan untuk supaya tidak miscommunication gitu.